Sebelum anak-anak berlatih soal tentang asam dan basa, harap anak-anak harus mengingat kembali materi tentang asam dan basa. Yang pertama, teori asam dan basa. Teori asam dan basa itu ada 3 teori. Yang pertama, dari teori Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Teori yang kedua dari Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam itu adalah senyawa yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah senyawa yang bertindak sebagai penerima atau akseptor H+. Akseptor proton ya. Proton. Dan yang teori yang ketiga adalah teori dari ahli yang bernama Lewis. Lewis menjelaskan bahwa asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang mendonorkan pasangan elektron. Jadi ketiga teori asam dan basa ini perlu anak-anak ingat kembali untuk nantinya bisa menyelesaikan soal-soal latihan soal asam basa, terutama untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian tengah semester. Setelah mengingat teori asam dan basa, kalian juga harus mengingat cara mengidentifikasi asam dan basa. Cara identifikasi asam basa. Yang pertama, kalian bisa menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada 2, yaitu merah dan biru. Yang kedua, kalian bisa menggunakan indikator alami seperti kunyit atau tubis ungu atau kembang sepatu dan lain sebagainya. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan indikator buatan. Indikator buatan itu seperti metil merah, bromtimol biru atau yang biasa disingkat dengan BTB, phenolphthalein. Nah, ini yang biasanya digunakan dalam mengidentifikasi asam dan basa. Kemudian cara yang keempat, kalian bisa menggunakan pH meter. Ini adalah cara yang paling mudah kalau kita sudah punya alat digital pH meter. Kemudian, setelah kalian bisa mengidentifikasi asam dan basa, kalian harus mengingat lagi materi tentang menghitung kekuatan asam dan basa atau menghitung pH. Menghitung pH
bisa kalian lakukan dengan cara mengidentifikasi apakah senyawa tersebut termasuk asam kuat. Sebentar. Asam kuat atau asam lemah. Lalu berikutnya itu ada basa kuat, basa lemah. Asam kuat itu bisa kalian hitung menggunakan rumus. Yang pertama itu mencari konsentrasi dari ion H+-nya dulu dengan cara valensi asam dikali molaritas asam. Sedangkan asam lemah bisa kalian peroleh dengan cara mencari H+-nya juga terlebih dahulu. Akar Ka dikali molaritas asam. Ka itu adalah konstanta asam lemah. Untuk basa kuatnya, kalian bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- valensi basa dikali molaritas basa. Sedangkan basa lemahnya konsentrasi OH- akar dari Kb dikali molaritas basa. Ini 4 rumus yang harus kalian ingat untuk mencari pH. Ketika sudah mencari konsentrasi H+-nya, kalian bisa menghitung pH. pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+. Sedangkan kalau untuk basa, kalian harus mencari pOH terlebih dahulu. pOH sama dengan minus logaritma konsentrasi OH-, barulah ke pH. pH pKw dikurangi pOH. pKw nilainya 14, kemudian nanti dikurangi pOH. Nah, ini adalah rumus untuk kalian bisa menentukan pH asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Apabila di dalam soal kalian menemukan yang pertama ada 2 senyawa yang bereaksi, misalnya asam kuat ditambah basa kuat. Nah, ini adalah reaksi penetralan. Karena komposisi mereka yang sama-sama kuat, konsentrasi ion hidrogen dan konsentrasi ion hidroksilnya sama-sama kuat, maka terjadi reaksi penetralan. Untuk reaksi penetralan menggunakan rumus molaritas asam dikali volume asam dikali valensi asam. Sama dengan molaritas basa dikali volume basa dikali valensi basa. Valensi itu bisa kalian lihat dari jumlah hidrogen dan hidroksilnya. Misalnya untuk valensi asam HCl, hidrogennya berjumlah 1, maka valensi asamnya sama dengan 1. Atau contoh valensi basa, CaOH 2 kali. Nah, OH-nya ada 2, maka valensi basanya sama dengan 2. Begitu. Kemudian yang kedua, apabila di dalam soal kalian menemukan reaksi pembentukan penyangga atau buffer.
penyangga atau buffer, maka di situ kalian harus belajar menghitung pH buffer. Untuk materi penyangga atau buffer akan dibahas pada video selanjutnya.